Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafli Dewi Anugrah, NPM D1B011909, mahasiswa S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan membuat database perpustakaan, tetapi simpel saja dengan hanya 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengguna. Dan saya akan membuat database ini di aplikasi Exam. Sebelumnya aplikasi Exam-nya sudah saya running ya, MySQL dan Apache-nya, dan sudah masuk di localhost phpMyAdmin. Nah, di langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database baru. Kita klik new, kemudian klik namanya perpustakaan 12 misalnya, perpustakaan 12, oke. Kemudian create. Nah, di perpustakaan 12 ini saya akan membuat tabel buku. Ya, untuk mempercepat proses pembuatan tabel, saya akan membuat tabel menggunakan kode SQL ya. Nah, kode SQL-nya ini seperti ini, teman-teman. Create table buku. Kemudian ID buku itu kita kasih tipenya integer ya. Kemudian not null, dan ini merupakan primary key. Kemudian kita bikin auto increment ya. Kemudian judul buku kita kasih varchar 20. Kemudian penerbit varchar juga. Kemudian kolom pengarang kita kasih varchar juga 20 ya. Jangan lupa memberikan tanda koma ya di sini. Kemudian kolom tahun terbit ya. Ini varchar. Karena tahun itu 4 ya, kita kasih 4 saja. Kemudian jenis buku, datanya bisa varchar juga, kita kasih 20 saja. Kemudian yang terakhir, misalnya lokasi rak ya, lokasi rak, ini varchar 20. Nah, seperti ini ya, jangan lupa tanda kurung lagi. Oke, seperti ini kodenya ya. Kita langsung klik go di sini ya. Oke, MySQL return an empty result. Jadi tabel bukunya sudah ada ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya akan membuat tabel pengguna ya. Caranya masih sama ya. Kita klik create di MySQL table. Kemudian kita kasih nama tabelnya nama pengguna ya. Nah, di pengguna ini pertama ID pengguna. Ini tipe datanya integer, kemudian not null ya, jangan sampai kosong. Kemudian kita kasih dia sebagai primary key. Kemudian auto increment. Kemudian setelah itu saya kasih nama ya, itu tipe datanya varchar.
20, kemudian fakultas, varchar juga 20 ya. Kemudian setelah fakultas bisa kita tambahkan jurusan dengan tipe data masih varchar. Nah, yang ini bisa kita kasih 30. Kemudian yang terakhir misalnya nick ya. Nah, nick, kemudian dia dikasih integer ya. Karena angka, kemudian kasih angkanya 30 maksimal. Seperti ini. Nah, ini kode untuk running MySQL tabel pengguna ya. Kemudian kita klik go di sini. Oke, tabel pengguna yang sudah ada ya, teman-teman. Nah, ID pengguna, nama, fakultas, jurusan, dan nick. Kemudian yang terakhir saya akan membuat tabel peminjaman ya. Caranya masih sama, create, table, peminjaman. Yang pertama itu ID peminjaman, kita kasih integer, kemudian not null ya, jangan sampai kosong, dan ini sebagai primary key. Nah, di sini juga kita kasih auto increment. Nah, setelah itu masuk ID pengguna ya, ID pengguna. Ya. ID pengguna kita kasih dia integer. Misalnya. Kemudian ID buku ya. ID buku yang dipinjam. Oh, bukan, jangan dulu ID buku ya. Nama ya, nama. Kita kasih dia varchar 20 boleh. Kemudian setelah nama, judul buku, varchar 20. Kemudian ID buku, kita kasih, nah ini lalu kita kasih integer ya. Integer 10. Setelah ID buku, kita kasih tanggal pengembalian. Ini menggunakan tipe datanya date. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal peminjaman. Tipe datanya date juga. Oke, langsung kita tutup kurung ya. Seperti ini. Kita klik go. Oke, jadi ketiga tabelnya sudah ada ya, data tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengguna. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat relationship. Tetapi sebelum itu, karena di peminjaman ini kan ada ID tadi ya, kita klik dulu di struktur peminjamannya ini, kita jadikan ID pengguna ini sebagai foreign key ya. Dan ID buku ini sebagai foreign key juga. Kita klik more, kemudian kita klik index. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik OK. Nah, ini sudah. Kemudian kita berlanjut ke
design. Nah, di sini kita kasih relationship-nya ya teman-teman ya. Di sini, kemudian di sini. Nah, seperti ini. Kita klik relationship. Kemudian ID buku. Kita pilih ke sini. Kita pilih ke cascade. On update-nya kita pilih cascade. Nah, seperti ini ya, sudah muncul relationship-nya. Nah, kemudian di data pengguna kita kasih relationship juga untuk ID penggunanya ini ya. Klik create relationship. Pilih di sini ID pengguna. Nah, di sini kita pilih cascade, terus kita pilih restrict. Oke. Nah, di sini sudah timbul relationship-nya teman-teman ya. Nah, seperti ini kira-kira. Biar bisa dilihat lebih jelas, mungkin kita geser ya. Seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira relationship-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada relationship antara ID pengguna di tabel pengguna dengan tabel peminjaman, dan ID buku di tabel buku dengan tabel peminjaman. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan data-data tabel buku. Saya klik di sini buku ya. Nah, karena untuk memasukkan tabel buku ini sebenarnya bisa kita klik insert di sini ya. Nah, kita masukkan secara manual. Tapi karena saya akan melakukannya dengan singkat dan saya sudah menyiapkan data-data tabel bukunya atau data-data bukunya di file Excel. Nah, di sini sudah saya buat ya. ID bukunya, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan lokasi raknya ini sudah ada. Nah, ini adalah kodenya atau bahasa MySQL-nya untuk mencantumkan buku-buku secara cepat. Jadi tidak usah dimasukkan secara satu persatu, dan saya akan mempraktekannya ya. Jadi ini karena sudah saya buat, jadi ini tinggal saya copy. Dan saya kembali ke MySQL. Dan saya kopikan di tabel buku di SQL ya. Ini saya paste. Nah, ini kodenya sudah masuk. Kemudian saya klik Go. Oke. Kemudian apakah tabelnya sudah masuk? Kita klik lagi. Nah, data-datanya sudah masuk. Jadi data-datanya sudah masuk dan terinput secara cepat, teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke data peminjaman atau data pengguna dulu ya. Nah, data pengguna sama juga, kita klik di MySQL. Nah, jadi kalau untuk memasukkan data-data itu, kita siapkan dulu data-datanya di Excel ya. Sudah saya siapkan juga, jadi tinggal di copy. Ya, jadi kesalahan sedikit. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi di table pengguna, di SQL pengguna, kita masukkan seperti ini. Kodenya itu sebenarnya bisa dipelajari lebih lanjut ya mungkin ya, tidak di video kali ini teman-teman. Nah, kemudian saya klik Go. Nah, kemudian sudah masuk ya, kita klik. Ternyata data penggunanya sudah masuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di data peminjaman ya. Oke, sekarang saya akan memasukkan data-data di peminjaman ya, karena tadi sudah masuk, relasinya sudah terbuat di awal tadi ya. Jadi kita tidak
saya belum mengerti cara untuk membuatnya secara auto ya di MySQL. Saya akan tulisnya secara manual di sini. ID peminjamnya kita bikin saja 101 misalnya ya. Dan ID pengguna kita bisa harus pahami misalnya ya. Kemudian nama penggunanya Haris Anu ya. Kemudian judul bukunya bisa kita sesuaikan, misalnya ini berkibarlah bendera ya. Kemudian tanggal pengembalian yang kita bikin sini, kemudian di sini tanggal peminjamannya kita bikin di tanggal 2. Oke, nah kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah masuk ya data yang pertama, dan kita masukkan lagi data yang selanjutnya, insert ya, seperti biasa. Kita kasih 002 misalnya, kemudian kita kasih DD, namanya DD ya, dan judul bukunya Jerapah Afrika. Tanggalnya kita sesuaikan, kemudian kita sesuaikan juga, dan kemudian kita go. Nah, seperti ini sudah ya. Kita insert lagi sampai 10 ya, 003. Nah, kita pilih misalnya Jordi ya, nama Jordi. Masa ya. Ini kemudian seperti ini ya, kemudian kita klik go. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian insert lagi 004, ID pengguna Prima, misalnya namanya jadi Prima, sama gitu ya. Kemudian peminjamannya kita buat saja itu. Kemudian kita klik insert lagi teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya nama-nama dari ID pengguna. Ini data-data peminjaman ini sudah muncul di tabel peminjaman, ID pengguna, nama, judul buku, ID buku, tanggal pengembalian, dan tanggal peminjaman. Kita cek di tabel buku, ini ada 10 buku yang sudah saya masukkan tadi, dan ini ada tabel pengguna. Ya, sudah ada seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian saja dulu video dari saya, bagaimana cara membuat database perpustakaan sederhana ya. Ada 3 tabel saja, yaitu tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengguna. Jadi teman-teman kalau mau membuat tabel seperti ini, silahkan ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan informasi yang saya berikan. Teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.